Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Ahmad Yusron Maulana. Saya berasal dari Prodi Manajemen kelas MGTB 3 Reg B. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tugas pengusaha Indonesia. Yang saya pilih adalah Pak Yasa Singgih yang berjudul Never Too Young to Become a Billionaire. Namanya Yasa Paramita Singgih, lahir di Bekasi tanggal 23 April 1995. Dia adalah anak ketiga dari 3 bersaudara, Prajna, Virya, dan Yasa sendiri. Ayahnya bernama Marga Singgih dan ibunya bernama Wanti Sumarta. Ia lebih dikenal dengan sebutan Yasa Singgih dan sering muncul di berbagai media cetak dan digital. Dikenal sebagai salah satu pengusaha muda di bawah umur 20 tahun, ia lahir di keluarga sederhana, membuatnya selalu menghargai kerja keras. Yasa sukses menyelesaikan pendidikan SD Ananda dan Surya Dharma, lalu melanjutkan di sekolah menengah dan akhir di SMA Regina Pacis, Jakarta. Dia hanyalah anak biasa yang masih suka bermain dan meminta uang jajan. Belum kuliah usahanya sudah kemana-mana. Semuanya dimulai dari angka 0 besar alias tanpa modal uang. Yang berbeda padanya hanyalah kasih sayang keluarga. Dia tumbuh menjadi anak yang menginginkan kebahagiaan orang tuanya, dan itu semangatnya. Baik, saya akan menjelaskan tentang usaha mandirinya. Di kelas 3 SMP, dia melihat sang ayah menderita sakit jantung. Ayahnya, Marga Singgih, memberikannya satu titik balik. Ia pun mulai menjadi pembawa acara guna mencari uang jajan sendiri. Yasa tak mau membebani kedua orang tuanya. Usahanya pertamanya adalah melamar sebagai master seremoni atau dikenal sebagai MC. Bekerja sebagai pembawa acara di sebuah pusat perbelanjaan. Dalam seminggu ia menerima uang 350.000 setiap kali tampil sehari. Sehari setidaknya ada 3 kali tampil untuk kesempatan berbeda. Bermodal nekat, jujur saja saya tak pandai berucap-ucap menjadi pembawa acara. Apalagi saat itu dirinya masih berbaju putih biru atau SMP ya. Tak kenal cuma acara biasa tapi juga acara dewasa dibawakannya. Bukan usaha baik untuk anak di usia 15 tahun kala itu, tapi jarang Yasa harus membawakan acara sebuah merek rokok yang diperuntukkan 18 tahun ke atas. Tetapi itu semua ada hikmahnya selain melatih mental. Itu juga mendorongnya memulai bisnis sendiri karena terpaksa ya jadi bisa dan maka jadi terbiasa. Ini adalah kata-kata yang motivasi yang paling saya sukai dari Pak Yasa Singgih ini. Selepas masuk SMA Regina Pacis, Jakarta barulah dimulai usahanya sendiri untuk mencari uang. Selepas kontrak sebagai pembawa acara selesai, ia mulai berbisnis lampu hias warna-warni selama 6 bulan. Sebulan buku terjual The Power of Kepepet, karya Jaya Setiabudi, membuatnya terbakar bisnis mandiri. Kala itu Yasa langsung menghubungi temannya yang memiliki usaha konveksi milik ayahnya. Halo Van, mau bikin baju sama bokap lo? Belum ada Van, besok gue DP dulu 500.000. Kalau dalam 3 minggu belum ada desain, DP-nya buat lo. Begitu kiranya reka adegan diperkirakannya. Singkat cerita, ia menemui 3 orang yang ahli aplikasi desain. Dia yang tidak bisa mendesain mulai berguru selama 7 hari. Hasilnya ia masih tidak bisa sama sekali hingga hari terakhir desainnya harus dikirim. Ia benar terdesak atau kepepet dan memutuskan menggunakan Microsoft Word untuk mendesain. Akhirnya ia pun mengirimkan sebuah desain yaitu gambar Insinyur Soekarno. Orang Indonesia ada ratusan juta, masa 24 orang aja gak ada yang beli? Ucapannya tertawa, hahaha. Setelah 2 minggu, kaosnya jadi. Dia segera menjual kaosnya dan hanya laku terjual 2 buah saja. Dari 2 kaosnya, 1 kaosnya dibeli oleh ibunya sendiri karena rasa kasihan. Dan lucunya dia merasa semuanya mengkrik dan perasaan kepet itu semakin jadi. Yasa lalu berlari ke Tanah Abang membeli selusin pakaian kaos hingga menghabiskan 4 juta. Dia harus bersusah payah membawa kaos-kaos tersebut melewati ribuan penjual dan pembeli yang tumpah jadi satu. Sampai di rumah, dia benar-benar terkejut atas keputusannya membeli banyak sekali barang. Ia harus memutar otak lalu untuk menjualnya atau merugi besar-besaran.
Beberapa hari menawarkan ditambah rasa percaya diri, ia mulai menjual produknya tanpa ada marketing khusus atau brand tersendiri. Lama-kelamaan, Yasa berhasil menutup modalnya dan mulai mencari cara menjual produk sendiri. 2 kali bisnis kaosnya yang bermodal kepepet, Yasa mulai merencanakan bisnisnya secara matang-matang. Dia membuka bisnis minuman yang diberi nama Ini Teh Kopi, sebuah usaha kedai menjual minuman kopi duren. Usahanya tersebut bisa dibilang sukses besar. Ditambah dengan namanya yang dikenal dari bisnis kaos, ia pernah diwawancarai oleh majalah entrepreneur besar di Indonesia. Bisnis lainnya yaitu membuka toko online Men's Republic. Dari Pak Yasa ini kita juga ada cerita bangkit dan bangkrut beliau. Naik kelas dari sebelumnya cuma berjualan produk milik orang lain, seorang Yasa Singgih adalah salah satu pengusaha online sukses bersama Men's Republic. Mengambil pasar anak-anak muda pada khususnya, ini membawa namanya kian berkibar di berbagai media massa. Dulu ketika berjualan kaos Tanah Abang yang ia miliki cuma BlackBerry sebagai modal, usahanya kali itu masih bermodal hutang tapi lama-lama bisa jadi modal. Sebelumnya cuma ambil di Tanah Abang, kini punya merek tersendiri. Di tahun 2012 ia menjajal bisnis kafe, membuka sebuah tempat nongkrong kecil bernama Ini Teh Kopi. Di awalnya cukup berjalan apik hingga bisa terbuka cabang. Usaha pertamanya terletak di kawasan Kebun Jeruk. Selang 6 bulan, Yasa membuka cabang di Mall Kebun Jeruk. Yasa membuka cabang di Mall Ambassador, Jakarta Selatan. Semangat tinggi tak dibarengi perhitungan matang. Usahanya berkembang terlalu cepat, habisnya minus atau nol besar. Bahkan uang yang dari bisnis kawan Mas Republik terbawa-bawa. Usahanya resmi ditutup, kedua kafenya itu ditutup dan juga habis modal tanpa sisa. Bangkrut Yasa Singgih bahkan ikut menghentikan bisnis kaosnya. Dihitung-hitung Yasa merugi sampai 100 juta ketika dirinya masih duduk di bangku SMA. Saya merasa kagum sama Pak Yasa. Di saat bersama sekolah tengah mempersiapkan ujian nasional, begitu pula dirinya yang sudah kelas 3 SMA, makanya urusan rugi atau membuka bisnis kaos kembali dihentikan dulu. Untuk waktu itu semua urusan bisnis dihentikan sementara waktu karena tak punya modal lagi untuk membeli barang dan ada UN. Jadi kalau saya fokus untuk urusan sekolah saja, usaha baju saya hentikan sementara, terangnya kepada awak media. Selepas UN, tepatnya di tahun 2013, fokus saya adalah bisnis aneka produk pria yang Men's Republic itu masih berdiri dan belum dijajah rasa kapok. Baginya kehilangan uang 100 juta tak membuatnya kapok dan berhenti bisnis kembali. Yasa bermodal nama mulai membangun bisnis tanpa modal. Kali ini ia bertemu dengan satu pabrik yang memberinya 250 pasang sepatu. Itu diberinya untuk dijualkan dengan tenggat waktu selama 2 bulan. Kepepet membuat Yasa berpikir serius bagaimana agar semuanya dijual sepatu. Itu bermodal brand atau mereknya, menggunakan survei berbagai landas. Kali ini Yasa tak mau berangkut kembali seperti yang dulu. Dia mendapati pembeli rata-rata Men's Republic adalah umur 15-25 tahun. Untuk itu pula ia menyesuaikan harga produknya tak lebih dari 500.000. Selain menjual sepatu, ada pula produk lain seperti jaket, sandal, bahkan pakaian dan celana dalam. Kisaran harga dipatoknya ada pada angka 195 sampai 390.000. Fokus Yasa cukup agar itu bisa terjual mulai aneka branding lewat online. Total ada 6 pabrik bekerja sama dengannya. Di kawasan Bandung, punya pabrik tempatnya kerjasama tak cuma membangun mereknya. Mereka juga bekerjasama dengan produk bermerek lain seperti Yongki, Komala, dan Fladio. Dia sendiri mencontoh para pemilik merek tersebut. Merek-merek itu tak punya pabrik sama sekali, tapi penjualnya luar biasa kan. Saya mau terapkan hal yang sama pada usaha saya, kata Pak Yasa. Kini perlu kamu ketahui, produk Men's Republic telah menjual 500 buah pasang sepatu per bulan. Tanpa ada pabrik, Yasa mampu menghasilkan omset ratusan juta rupiah. Soal laba bersih, tenang, dia sanggup untuk menghasilkan 40% dari sana. Tak puas pada produk sekarang, masih ada pemikiran.
masih ada pemikiran di hendaknya untuk menjual produk ikat pinggang dan celana. Yang paling pasti adalah ia akan terus memantang konsep ini sambil berjalan. Saya juga sering dipanggil mengisi seminar atau memberikan training melalui Twitter. Ia rajin menyemangati para pengusaha muda agar selalu semangat. Prinsip satu yaitu never too young to become a billionaire, atau tidak ada kata terlalu muda untuk menjadi seorang miliarder. Berikut beberapa Twitter yang mampu memotivasi banyak orang muda. @yasasinggi. Never too young to become a billionaire. 1. Andin Ralin berbisnis lebih kencang daripada jatuh cinta. 2. Selalu merasa bodoh terhadap ilmu, gak pernah berhenti belajar. Nomor 3, walaupun sekarang kita belum kaya, tapi kita harus mulai praktekin habitnya orang-orang kaya. 4. Coba deh ambil satu keputusan untuk lakuin habitnya orang kaya. Mungkin keputusan kecil tapi bisa berdampak besar. Yang kelima, rutin beli majalah tabloid atau bisnis. Walaupun gak suka baca, paksain aja baca kisah jatuh bangun bisnis. Terjun di organisasi dan bisnis memaksa saya untuk memiliki pola pikir di atas rata usaha sendiri. Di usaha 17 tahun banyak remaja dapat undangan sweet 17-an, tapi saya udah nggak dapat. Tapi saya mendapat undangan kawinan gara-gara main sama yang lebih gede terus. Orang bilang saya kecepatan tua, tapi saya bilang ini percepatan menuju keberhasilan. Dulu pas saya umur 15 tahun demi nyari duit, rela-relain MC di mall. Aku umur 18 tahun biar keterima. Asik juga Pak Yahya nih. Menjelang malam mau membakar teman-teman dulu, kita cerita tentang awal mula bisnis. Baik, saya akan menceritakan dari bisnis Men's Republic. Men's Republic adalah bisnis ketiganya yang berfokus pada penjualan secara online. Dia menjual produk yang dikhususkannya untuk pria. Dia menjual baik produk milik sendiri atau produk milik orang. Dia juga berencana membangun billionaire versi, yaitu sekolah bisnis non formal untuk para pengusaha muda. Dia berbisnis dengan kepercayaan bahwa usia muda haruslah dimanfaatkan baik-baik. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan dari Pak Yasasinggi. Kurang lebihnya saya mohon minta maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang, lihat ini. Sendiri bibil. Sendiri bibil. Cepat. Berat-berat ya ini.